場好姊妹又一齊住，就下佢啦。聽啊，佢仲係處女嚟㗎，而家仲擔心。老母大風佬，哇你阿爺。Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan pastinya tidak lagi menjadi beban keluarga. Oke Bor, dalam video kali ini Mimin akan mengangkat sebuah film kembali yang berjudul The 33 3D Invader. Film yang bertajuk Pergenjotan ini merupakan film semi Hong Kong yang rilis pada tahun 2011, di mana dalam ceritanya tentang penjelajahan waktu seorang wanita dari tahun 2046 yang balik ke masa lalu dengan membawa misi untuk mencari lendir suci atau lebih dikenal oleh kita yakni sperma. Ya, wanita ini dikirim dari masa depan oleh PBB untuk melakukan mantap-mantap demi menjaga stabilitas bumi. Karena bumi pada tahun 2046 diceritakan terkena serangan alien yang menyebabkan 99% pria dan 88% wanita menjadi tidak subur di masa depan atas serangan alien dari planet Saker. Jelas populasi bumi di sini terancam. Maka diutuslah wanita tersebut sebagai perwakilan makhluk bumi dari masa depan yang masih terjaga kesuburannya. Oke Bor, tak perlu banyak kali berkali tinggi lagi. Still in here, welcome back to Eva Movie. Di awal film, kita disuguhkan dengan pemandangan pantai yang sangat indah beserta isinya. Ya, mereka ini adalah mahasiswa dari Universitas IT yang baru saja pindah ke daerah sana. Yang pertama yaitu Jenna, ia merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum. Kemudian Ceci merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Selanjutnya yaitu Jen, yang sama seperti Jenna, yaitu dari Fakultas Hukum. Serta yang terakhir yaitu Mia, yang mana Mia ini merupakan mahasiswa baru yang sedang galau memikirkan kepada siapa dia harus melepaskan keperawanannya. Di sisi lain, terlihat dari kejauhan, ternyata sedang ada orang yang mengintip mereka. Ya, mereka ini adalah trio Omes yang selalu mencari referensi baru untuk bahan mantap-mantap. Mereka bernama Steven, Danson, dan Felix. Tak lama dari itu, datang tokoh utama kita. Ya, ini adalah Lawrence. Dia tahu kalau teman-temannya ini sedang melakukan kebiasaan kotornya. Ia pun mengingatkan ke teman-temannya bahwa tujuan utama mereka ke tempat ini adalah untuk merevisi tugas akhir kuliah mereka. Scene pindah di mana Lawrence dan kawan-kawan sedang makan siang bersama. Stephen bertanya pada Lawrence buku apa yang sedang ia baca. Roland menjawab bahwa ia sedang membaca buku tentang orang-orang dari masa depan yang datang ke masa lalu dengan menggunakan mesin waktu untuk menyelamatkan bumi. 科乜真幻小說啊？用科技拯救地球，係講嗰啲未來人透過時光機嚟到21世紀。 Seketika otak mesum Stephen pun mulai bekerja. Di malam harinya, Stephen CS menggunakan kostum alien dan mendatangi apartemen ciwi-ciwi seraya berkata kepada mereka bahwa bumi sebentar lagi akan musnah dan mereka datang untuk menyelamatkan semua wanita yang ada. Mengetahui akal bulus mereka, Jenna dan Ceci pun menyuruh mereka masuk ke apartemen untuk diberi pelajaran. Next, scene berlanjut di kampus, di mana Lawrence menemui Jenna dan meminta maaf kepadanya atas ulah tidak menyenangkan yang dilakukan oleh teman-temannya. Ketika sedang asyik mengobrol, datang seorang cowok bernama Sean. Dia ingin mengajak Jenna untuk ikut bersamanya untuk makan siang sekaligus kencan. Tapi Jen menolaknya. Melihat Sean yang terus ingin memaksa Jenna, Lawrence pun memberi peringatan kepada Sean agar mengurungkan niatnya. Singkat cerita, ketika Lawrence dan Jenna ingin keluar kampus, Sean dan kawan-kawan ternyata sudah menunggu mereka dari atas jembatan sembari melemparkan sebuah cairan merah ke arah Lawrence. Jenna pun mengajak Lawrence untuk membersihkannya di kamar mandi yang ada di kampus. Saat menunggu Lawrence mandi, Jenna pun tak kuat menahan rawa-rawanya dan langsung menghampiri Lawrence ke kamar mandi. Maka terjadilah asimilasi di mana bersatunya satu tubuh melebur menjadi satu atau adegan mantap-mantap. Lanjut, di tempat lain, Sean dan kawan-kawan sedang nongki-nongki di sebuah warkop. Tiba-tiba cuaca mendadak berubah dan ada petir-petir menyambar yang berarti ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi.
Benar saja, di saat mereka sedang kencing, tiba-tiba ada sambaran petir yang mengarah ke mereka. Ya, itu ternyata adalah alien yang datang dari planet Saker yang dikirim untuk menggagalkan rencana wanita yang datang dari masa depan untuk menyelamatkan bumi. Di waktu yang sama, Lauren yang sedang belajar di kamarnya dikejutkan dengan adanya angin kencang disertai kilatan cahaya yang masuk ke dalam salah satu lampu yang ada di kamarnya. Dan dari lampu tersebut muncul listrik yang kemudian memunculkan cewek dalam keadaan BUGIL di atas ranjangnya. Lawrence pun terkejut dan menanyakan siapa cewek ini. Cewek itu menjawab kalau ia bernama Future. Dia bilang pada Lawrence kalau dia adalah orang dari masa depan yang datang menggunakan mesin waktu, yang ditugaskan oleh PBB untuk mencari lender yang suci atau sperma untuk berkembang biak dengan dirinya. Future mencium bau bahwa Lawrence adalah orang yang memiliki sperma kuat itu. Karena masih belum percaya dengan apa yang terjadi, Lawrence pun keluar kamar dan memberitahukan kepada 3 temannya mengenai tujuan Future. Namun, Felix dan kawan-kawan menganggap ceritanya hanyalah bualan belaka. Kemudian, Future membuktikan bahwa ia benar-benar datang dari masa depan. Ia membantu Stephen untuk mengembalikan lidahnya dan melepaskan tong sampah dari badannya dengan kekuatan yang dia miliki. Karena hal ini, Stephen pun mempercayai Future dan bermaksud ingin mendonorkan spermanya. Tapi Future mendeteksi bahwa Stephen ini tidak sehat. Karena sering mabuk, merokok, makan tidak sehat, kencing sembarangan, suka nyabun, beban keluarga. Ya itu. Future kemudian mendatangi kembali Lawrence. Namun Lawrence tidak membukakan pintunya. Lalu Future ini menggunakan kekuatan supernya untuk masuk ke dalam kamarnya Lawrence. Dia pun mengecek kesehatan Lawrence. Setelah tahu hasilnya bahwa Lawrence memiliki sperma yang sehat, Mbak Future pun bilang kalau apem-apemnya ingin digenjot. Namun Lawrence tidak mau karena mereka tidak saling mencintai dan baru bertemu. Monggo Bor, dibayangkan dulu saja andaikan kalian di posisinya Lawrence, gas atau tidak. Oke, Mbak Future pun terus berusaha merayu Lawrence untuk quick bersamanya. Ia mengatakan bahwa masa dia di bumi hanya ada 3 hari saja. Karena Lawrence tetap tidak mau, ia berjanji kepada Mbak Future kalau ia akan membantu Mbak Future untuk mencari pria lain di kampusnya. 我哋可以返學校度睇下㗎。講真嘅，係有冇同你一樣身體健康嘅人啊？ Keesokan harinya, ketika di kampus, Mbak masa depan ini sempat mengidentifikasi salah satu cowok. Namun hal itu dihentikan Lawrence karena cara yang dilakukan terlalu vulgar. Setelah itu, Mbak masa depan kembali mengidentifikasi salah satu orang lagi, yakni Sean. Dan hasilnya sangat amat tidak sehat, sampai-sampai tangannya Mbak Future pun gosong. Di tempat lain, Ceci dan kawan-kawan sedang merencanakan sebuah party bersama agar bisa mempersatukan Lawrence dan Jane kembali. Dikarenakan Jane saat itu sedang bermusuhan dengan Lawrence atas dasar cemburu mengetahui kalau di apartemen Lawrence ada perempuan lain, yakni Mbak Future. Ya, secara Jane telah mewarisi tubuhnya untuk Lawrence saat itu. Singkatnya, di saat Mbak masa depan dan kawan-kawan sedang ingin makan malam, tiba-tiba rombongan Ceci datang dan juga membawa kue yang sebelumnya sudah mereka campuri dengan sesuatu. Lalu mereka minum-minum dan makan bersama serta bermain games kejujuran menggunakan botol, yang mana botol itu dengan sengaja terus diarahkan ke Mbak masa depan. Di sini, Jane langsung menanyakan apakah Mbak Future sudah pernah meniduri Lawrence. Dia pun menjawab bahwa ia tidak pernah melakukan itu. Putaran selanjutnya pun botol tetap diarahkan ke Mbak Future. Kali ini Jane yang bertanya, dari manakah asalnya dia? Mbak Future pun menjawab kalau ia adalah orang dari masa depan. Mendengar itu, mereka pun gak percaya. Kemudian Jane menghukumnya untuk menggunakan gaun yang telah mereka siapkan. Mereka pun membawa Mbak masa depan ke apartemennya. Lawrence yang saat itu sedang agak tak sadarkan diri karena mabuk pun mengusir teman-temannya. Akhirnya Felix dan kawan-kawan berencana untuk ikut ke apartemennya Ceci. Namun mereka dihalangi oleh Ceci dan kawan-kawan. Di sini mereka berhasil mengalihkan perhatian dengan cara memberikan jatah gratis kepada Felix dan kawan-kawan untuk dapat bercumbu mesra tanpa batas. Di
tempat lain, Jane berhasil mendekati Lauren yang sedang sendiri di sofa dalam keadaan mabuk untuk langsung mantap-mantap. Tak berselang lama, Mbak masa depan pun bosan dan ingin kembali ke apartemen Lawrence. Jane pun masih berusaha untuk menahannya. Namun Mbak Future menggunakan kekuatannya untuk mengerjai Jane agar ia meremas underbone-nya sendiri. Sesampainya di apartemen, betapa terkejutnya Mbak masa depan mendapati bahwa Lawrence sedang bobok bareng dengan Jane. Karena cemburu, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Di saat sadar, Lawrence pun memarahi Jane dan kawan-kawan karena ulah mereka Future pergi entah kemana. Lawrence juga bilang kalau Future sedang diburu oleh 2 alien jahat yang ingin menghabisinya. Mendengar semua itu, Felix dan kawan-kawan pun memutuskan untuk bersama-sama mencari Mbak masa depan. Mereka merasa harus bertanggung jawab, dan Jane pun ikut bersamanya. Tak lama dari itu, Jane, Ceci, dan Mia yang menunggu di apartemen pun didatangi oleh 2 alien jahat tersebut dan Sean yang sudah diinfeksi menjadi setengah alien. Mereka menanyakan di mana Future berada. Jane menjawab kalau Future sudah pergi. 2 alien ini pun gak percaya dengan apa yang mereka katakan. Di saat mereka ingin kabur, 2 alien dan Sean pun merudal paksa mereka. Scene berpindah di mana Lawrence dan kawan-kawan sedang berada di kampus untuk mencari Mbak masa depan. Dan benar saja, setelah muter-muter, Lawrence akhirnya menemui Mbak masa depan dan ia menjelaskan semua apa yang terjadi malam itu. Dan dia juga mengatakan bahwa ia cuma mencintai Mbak masa depan saja. Serta Lawrence pun mengatakan bahwa ia siap bercocok tanam dengan Mbak masa depan. Akhirnya mereka kembali lagi ke apartemen. Namun sesampainya di sana, isi apartemen sudah berantakan. Dan tiba-tiba Mia dan Ceci bangun, tetapi dalam keadaan telah dirasuki oleh alien tadi. Mereka mengatakan jika Jane ingin kembali, maka mereka harus menukarkannya dengan Mbak Future untuk dibawa ke sebuah pabrik yang ada tak jauh dari tempat tinggalnya. Tak banyak pikir panjang, mereka pun bersama-sama langsung mendatangi lokasi tersebut. Ketika di sana, para alien ini pun langsung menyerang Lawrence dan kawan-kawan. Memanfaatkan keadaan, Mbak masa depan pun datang secara diam-diam menyelinap untuk membebaskan Jane. Setelah dibebaskan, ternyata Jane juga sudah dalam pengaruh genjutsu milik alien yang kemudian membuat Mbak masa depan pingsan. Di sisi lain, melihat Lawrence yang akan dicumbi oleh alien yang cewek, bapak-bapak botak berkacamata ini pun langsung menembakkan senjata tepat di kepalanya alien hingga ia tewas. Dan secara bersamaan, melihat Mbak masa depan yang sedang dalam tidak berdaya, alien si cowok pun sudah ready untuk memuncratkan spermanya ke rahim Mbak masa depan. Beberapa percobaan misi penyelamatan yang dilakukan oleh Felix dan kawan-kawan pun tetap gagal. Di saat alien ini lengah, tiba-tiba Mbak masa depan pun berhasil menghabisi alien tersebut dalam 1 kali serangan. Dan akhir cerita, pabrik tua itu pun menjadi saksi bisu karena Lawrence dan Mbak masa depan pun langsung memproduksi keturunan di tempat itu juga.